semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang bahagia.
terkasih, mari kita bersama-sama memasuki ibadah kita pada saat ini, di dalam pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Salam, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, bersama kita memasuki ibadah kita saat ini di dalam ibadah yang akan bergumul pada tema firman Tuhan kita, yaitu menghadirkan tanda kerajaan Allah. Kita sebagai orang-orang Kristen bukan hanya diajak Tuhan untuk menjadi percaya, tetapi juga hadir di tengah-tengah dunia ini, menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah, supaya orang percaya bahwa ada Allah dalam hidup ini dan selalu memiliki harapan karena kehadiran kita yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Kita naikkan pujian di dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Mari saudaraku yang terkasih, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu ingin mengakui salah dan dosa kami, bahwasannya kami seringkali terlena akan status kami sebagai orang percaya yang menerima keselamatan, sehingga kami tidak bergerak untuk menyatakan kabar keselamatan itu yang merupakan tanda kerajaan Allah, sehingga yang menjadi orang-orang yang mendengarkan berita keselamatan itu hanya terbatas kepada kami, hanya terbatas pada komunitas Kristen. Padahal Tuhan mengatakan
di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah untuk dunia ini, di mana kami dipakai Tuhan untuk menyampaikan kasih Allah yang besar itu kepada dunia. Maka seharusnya bukan hanya kami yang merasakan keselamatan dan harapan, tetapi banyak orang di luar sana di dalam segala kemelut permasalahan, mereka pun merasakan hal yang sama seperti kami. Penyertaan Tuhan, di manakah kami melaksanakan itu? Kalau bukan dalam kehidupan kami sehari-hari, kalau bukan dalam kehidupan keluarga kami dan gereja kami, tetapi seringkali kami hanya hidup dalam rutinitas dan bahkan kesembronoan kata-kata dan perbuatan yang bukan menggambarkan tanda-tanda kerajaan Allah. Maka ampunilah kami Tuhan. Inilah doa pengakuan kami. Kiranya pengampunan boleh diberikan untuk kami. Amin. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang tulus. Aku pun dibasuh-Nya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah kupahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, bersama marilah kita menerima berita anugerah untuk setiap kita yang telah mengaku dosanya. Inilah berita anugerah bagi kita. Lukas 18 ayat 29 dan 30, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah untuk kita. Salam damai. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh
Bapak Ibu, mari bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Oleh karenanya, tuntunlah kami. Sehingga ketika kami membaca setiap firman Tuhan, itu bukan menjadi sebuah kata-kata manusia yang dibaca tanpa makna dan tanpa sebuah arti, tetapi menjadi sebuah bacaan yang bermakna, menghidupi kami dan menuntun kami ketika Roh Kudus Tuhan boleh ada bersama-sama dengan kami ketika kami membaca, dan juga ketika pemaparan disampaikan. Tolonglah hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan firman yang benar, yang baik, yang dapat menumbuhkan kehidupan bersama dalam gereja ini. Tuhan, sertailah kami, baik yang membaca dan menyampaikan firman Tuhan, baik yang juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, bacaan firman Tuhan kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Mari kita membuka bacaan firman Tuhan kita. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ya Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, firman Tuhan kita pada saat ini bergumul dalam tema menghadirkan tanda kerajaan Allah. Bapak Ibu, saat ini kita memasuki minggu-minggu biasa. Setelah kita memasuki ada minggu Paskah, ada minggu setelah Paskah sampai masuk kepada Pentakosta, lalu kemudian juga kita merayakan Minggu Trinitas pada minggu kemarin. Maka sekarang pada 14 Juni 2020 kita memasuki minggu biasa. Nah, kalau kita mendengarkan kata biasa, maka itu menjadi sesuatu hal yang mungkin agak kurang menyenangkan kita, menggairahkan kita, karena biasanya orang itu pengen luar biasa hidupnya, ya. Maka ada sebuah slogan atau sebuah jawaban yang seringkali dilontarkan dan dijawab dengan kata luar biasa. Misalnya ada motivator yang membiasakan salam luar biasa. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan saudaraku sekalian? Luar biasa. Ditambah lagi super, ya. Seakan-akan itu menjadi sesuatu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita diajak untuk merenungkan minggu biasa, maka kita berpikir bahwa loh, kok minggunya cuman biasa, harusnya ini menjadi minggu yang luar biasa, bahkan super gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, apakah betul minggu yang biasa ini maka menjadi sesuatu yang tidak menggairahkan, tidak patut kita syukuri, itu sesuatu yang monoton dan membosankan? Tidak Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Sebab ketika kita mencoba memahami minggu biasa, itu adalah minggu yang tetap dalam penyertaan Tuhan. Pendeta Joas Adi Prasetya dalam bukunya Labirin Kehidupan ada bagian bab yang menuliskan tentang bagaimana memahami yang biasa. Sebab apa yang disebut dengan luar biasa itu malah belum tentu kita pahami dan belum tentu siap kita hadapi. Contoh, diambil sebuah contoh. Misalkan planet-planet berotasi dalam sumbu porosnya dan rotasinya secara biasa, berputar dari satu rotasi, satu revolusi, dan semua itu bergerak dalam sebuah keniscayaan yang pasti dan biasa. Itu bukan sesuatu yang kemudian kita katakan biasa, membosankan. Coba bayangkan misalnya bulan berputar tidak pada porosnya, matahari berbalik daripada putaran rotasinya, dan planet-planet lain tidak berputar pada sumbunya dengan tepat, dengan biasa. Apa yang terjadi? Sesuatu yang luar biasa. Tetapi sesuatu yang luar biasa itu akan menjadi sesuatu kekacauan alam semesta. Sehingga ketika kita mengatakan biasa, itu bukan berarti membosankan, menjadi sesuatu yang tidak patut disyukuri. Sebab sesuatu yang biasa itu adalah sesuatu yang juga dalam rengkuhan tangan Tuhan. Rengkuhan tangan Tuhan yang sangat-sangat penuh kasih dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, ketika kita memasuki minggu biasa ini menjadi sesuatu hal yang tetap patut kita syukuri. Sebab di dalam minggu-minggu biasa yang mungkin akan kita jalani beberapa waktu ini tetap menjadi minggu di mana kita terus boleh mengimani penyertaan Tuhan itu ada bagi kita. Kasih Tuhan dinyatakan dalam keseharian kita yang rutin. Tanpa Tuhan, segala yang rutin dan biasa itu tidak dapat terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kalau kita punya kesehatan, kalau kita masih dikelilingi keluarga kita yang begitu baik dan mengasihi kita, kita masih disempatkan Tuhan untuk bisa beraktivitas menjalankan usaha kita di pasar, buka toko, buka koperasi, dan semua usaha dalam kondisi yang prima kita dapat kerjakan, itu semua berkat penyertaan Tuhan. Sesuatu yang mungkin biasa, tetapi kalau saja tanpa Tuhan, itu menjadi sesuatu yang luar biasa terjadi di balik. Kita tidak bisa lagi buka toko, kita tidak bisa lagi beroperasi di pasar,
kita tidak lagi memiliki keluarga yang dekat dengan kita. Bagaimana? Maka jadi kalau sesuatu yang biasa, sesuatu yang rutin terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap patut syukuri. Semua itu ada, bisa terjadi dengan langgeng, dengan baik, karena ada penyertaan dan kasih Tuhan. Nah, itulah makna hidup dalam kerajaan Allah, di mana kita boleh merasakan Allah merajai hidup kita. Dan ketika Allah merajai hidup kita, maka ada penyertaan, ada pendampingan, ada pemeliharaan, sehingga semua hal dapat kita lakukan dengan leluasa, dengan biasa dan rutin. Nah, itu yang dimaksudkan dengan hidup di dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita berbicara atau bercakap-cakap atau mencoba memahami makna daripada kerajaan Allah, maka kita harus memahami bahwa kerajaan Allah adalah kondisi yang ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan itu tidak mesti harus menjadi sesuatu yang boom, luar biasa, menggelegar. Nah, tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, walaupun disebut sesuatu yang rutin dan biasa, penyertaan Tuhan dalam keseharian kita, nyatanya banyak orang yang belum merasakan hal yang sama dengan yang kita rasakan. Ada orang yang belum memahami akan kebenaran kasih Tuhan sudah ada di depan mata, tetapi terus hidup dalam putus asa. Sakit mereka rasakan secara tubuh pun juga secara psikis. Ada rasa malu, ada rasa sedih, ada rasa luka yang ada dan ditanggung dalam kehidupan banyak orang, menderita dan terus dalam kebimbangan, terus di dalam keresahan hidup. Itulah hidup yang jauh daripada kerajaan Allah. Nah, kita adalah orang-orang yang merasakan kerajaan Allah, merasakan adanya Allah yang mendampingi, merajai, menggembalakan, menuntun hidup kita. Tetapi banyak orang di luar sana masih belum merasakan hal yang sama seperti kita, yang sering kali menganggap sesuatu yang biasa dan rutin itu adalah hal yang menjemukan, tetapi banyak orang mengimpikan dan mengharapkan apa yang kita rasakan. Kerajaan Allah yang sudah ada bagi kita begitu diharapkan ada juga dalam kehidupan banyak orang, dan masih menunggu akan terusnya kerajaan Allah dirasakan dalam kehidupan mereka. Menanti dan menanti. Maka siapa yang harus membawa kerajaan Allah? Dalam bacaan firman Tuhan kita, kerajaan Allah datang dalam Kristus Yesus. Bacaan firman Tuhan kita dari Matius 9 ayat 35 dikatakan bahwa Tuhan berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar di dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bapak Ibu, apakah sebelum Tuhan Yesus pengajaran di rumah-rumah ibadat tidak ada? Ada. Apakah sebelum Tuhan Yesus pengajaran tentang kerajaan surga belum ada? Apakah sebelum Tuhan Yesus ada penginjilan dalam bentuk penyembuhan orang-orang sakit dan dikuatkannya orang-orang lemah belum ada? Itu semua sudah ada. Tetapi semua itu tidak menjadi sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka kita mendapatkan sebuah gambaran ayat 36. Tuhan Yesus melihat orang-orang itu, orang-orang yang seharusnya merasakan kerajaan Allah itu, merasakan pengajaran, merasakan berita sukacita Injil, merasakan kelepasan daripada penderitaan, tidak dapat merasakannya. Karena kenapa? Banyak orang yang tidak fokus mengerjakan kerajaan Allah itu. Nah, maka di dalam hal itulah Tuhan hadir, berkeliling, masuk ke kota, masuk ke desa. Untuk apa? Supaya ia boleh menunjukkan Allah concern,
Tuhan betul-betul fokus untuk menghadirkan pendampingan, menghadirkan kasih-Nya, menghadirkan penyertaannya dalam hidup keseharian setiap orang. Hidup yang rutin, yang harusnya terjadi, tetapi seringkali diabaikan orang untuk dikerjakan. Nah, dia masuk, mengerjakan itu semua. Semua pekerjaan yang harusnya dilakukan secara rutin, tetapi ditinggalkan oleh orang-orang. Karena kenapa? Karena dia merasa bahwa aku harus menyatakan kasihku. Aku berbelas kasih kepada mereka. Mereka harus merasakan adanya Allah dalam kehidupan mereka. Dan di dalam hal itu semua menarik Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, Tuhan tidak mengambil semua peranan itu seorang diri dalam diri Yesus Kristus. Tetapi dikatakan bahwa ia berkata kepada murid-muridnya, berdoalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja. Maksudnya apa? Supaya bukan hanya pekerjaan itu dikerjakan oleh satu oknum, yaitu Allah dalam Yesus Kristus, tetapi dikerjakan oleh oknum lain, yaitu manusia sebagai rekan sekerja Allah, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang membutuhkannya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa yang diserahkan kepada kita untuk kita kerjakan. Sebab selanjutnya Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, ketika hal itu didoakan oleh Tuhan supaya terjadi, maka ia kemudian mengumpulkan seluruh murid-murid yang telah mengikutinya beberapa waktu. Bahkan ada yang lama, ada juga penambahan setelahnya. Jumlahnya kemudian menjadi 12. Siapa saja nama-nama mereka? Nama-nama mereka kita bisa membaca. Ada Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudaranya, dan selanjutnya dan selanjutnya. Itulah nama-nama mereka, nama-nama para murid. Tetapi boleh diganti Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Nama ini sudah habis masa hidupnya di dunia. Dan boleh diganti dengan nama siapa? Orang yang masih masa hidupnya ada dan tetap menjadi murid Kristus. Siapa? Nama itu bisa diganti dengan Julius. Nama itu bisa diganti dengan nama Bapak Ibu. Yesus kemudian mengumpulkan murid-muridnya. Yang pertama adalah Julius, yang kedua adalah Anda, yang kedua adalah Bapak A, yang ketiga adalah Ibu B, dan selanjutnya dan selanjutnya. Anda adalah murid Tuhan. Kita semua dipercaya untuk mengerjakan tanda-tanda kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita semua dipanggil. Bukan yang disebut pendeta dan penatua saja yang suruh kerjakan pekerjaan Tuhan. Maka seringkali konotasi hamba Tuhan atau hamba Allah itu terlalu sempit dan dangkal dihidupi oleh orang beriman. Hanya kepada kaum imamat, yaitu para orang yang diteguhkan menjadi para penatua dan juga pendeta sajalah yang bekerja untuk Tuhan menghadirkan tanda kerajaan Allah. Padahal tidak demikian. Semua orang dari semua lapisan mengerjakan itu. Sebab siapa-siapa nama yang disebutkan di sini, ini adalah orang-orang yang mewakili diri kita dan profesi kita. Saya sebutkan di sini, Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. 4 orang yang saya sebutkan di awal adalah siapa? Nelayan. Nelayan dipakai untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Oke. Lalu kemudian di sini kita bisa menemukan ada seorang yang disebutkan namanya Matius pemungut cukai. Matius pemungut cukai, sama nggak pekerjaannya dengan nelayan yang dikerjakan oleh Petrus, yang dikerjakan oleh Andreas, lalu Yakobus dan Yohanes? Tidak. Nelayan dipakai, pemungut cukai dipakai. Lalu disebutkan di sini perkataan
ada nama murid Tuhan Yesus di ayat yang keempat, pasal 10, Simon orang Zelot. Maksudnya kenapa disebutkan Simon orang Zelot? Orang Zelot itu seperti apa? Orang Zelot adalah kumpulan sebuah mazhab Zelot yang merupakan orang-orang politis, ormas-ormas politis dalam keyahudian yang menunggu datangnya Mesias dan akan melaksanakan pemberontakan pada waktu Mesias itu datang. Jadi ada nelayan, ada pemungut cukai, ada orang Zelot yang merupakan ormas Yahudi yang sangat fanatis dan siap untuk bekerja melaksanakan pemberontakan. Tetapi juga masih banyak semua pekerjaan-pekerjaan lain yang dikerjakan sebelum orang-orang ini dipanggil untuk menjadi murid-murid Tuhan. Artinya setiap kita, siapapun Anda, dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya dan untuk menjadi muridnya, bekerja bagi Dia, menghadirkan tanda kerajaan Allah. Anda menghadirkan tanda kerajaan Allah sebagai pendeta, Anda menghadirkan tanda kerajaan Allah sebagai penatua, Anda menghadirkan tanda kerajaan Allah sebagai pedagang, Anda menghadirkan tanda kerajaan Allah sebagai orang yang menjalankan usaha jasa koperasi. Anda menjalankan fungsi kemuritan dalam setiap profesi kehidupan Anda yang Anda laksanakan secara rutin dalam kehidupan ini. Siapapun Anda dipakai, baik dokter, insinyur, pendeta, penatua, pedagang, semua dipakai. Maka itu Matius menuliskan dengan lengkap siapa-siapa 12 rasul dengan dia datang dari keluarga mana dan dari mazhab apa, untuk menjelaskan kepada pembaca Injil supaya pembaca Injil memahami bahwa setiap Anda dan saya, kita semua dalam segala profesi mengerjakan pekerjaan menghadirkan tanda kerajaan Allah tanpa terkecuali. Nah, jadi itu yang ingin disampaikan si penulis Injil Matius untuk mengundang kita semua sadar. Jadi jangan ada orang yang merasa sayalah orang yang dilayani dan saya bukan pelayan Tuhan. Semua orang pelayan Tuhan, semua orang murid Tuhan, dan semua orang mengerjakan kerajaan, tanda-tanda kerajaan Allah. Nah, jadi kita diundang untuk masuk mengerjakan pekerjaannya, ya, mengerjakan pekerjaannya. Kenapa saya katakan mengerjakan pekerjaannya? Karena Dia yang memulai loh, bukan kita disuruh duluan mengerjakan tanpa sebuah teladan. Bacaan firman Tuhan kita memberikan gambaran bahwa Yesus sudah memulai, murid meneruskan apa yang sudah dimulai, apa yang sudah dikerjakan. Sehingga kita tidak pernah berkata bahwa kita mengerjakan yang terbaik, Tuhan mengerjakan sisanya. Itu bukan pandangan orang Kristen. Orang Kristen tidak pernah berpikir bahwa kita mengerjakan yang terbaik, Tuhan mengerjakan sisanya. Tuhan sudah mengerjakan yang pertama, mengawalinya dan mengerjakan dengan baik. Kita mengerjakan sisanya. Bagian kita sisanya. Bagian kita tinggal sebagian kecilnya. Tuhan telah mengerjakan pertama, terbaik, dan hampir semuanya. Tetapi Dia tidak mau memonopoli semua pekerjaan itu. Dia mengajak kita menjadi rekan sekerjanya, mengerjakannya. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, mari kita ikuti. Mari kita kerjakan. Nah, di dalam kita mengerjakan ada wejangan yang diberikan oleh Tuhan. Dalam bacaan firman Tuhan kita bisa melihat mulai dari ayat 5 sampai 8. Tuhan katakan pertama kepada para murid dalam wejangannya, dalam pesannya ketika Dia mengutus para murid, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apa maksudnya? Ini seringkali orang di luar Kristen ngomong,
Tuh kan, Yesus itu nabi untuk orang Israel doang. Muridnya juga disuruh ngerjain domba-domba yang hilang dari orang Israel doang. Maka ada nabi antar Bani Israel, lalu kemudian Bani yang lain, bangsa yang lain. Salah. Memahami firman Tuhan ini begini. Kenapa Tuhan berkata jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, jangan kamu pergi ke kota Samaria, hanya hidup untuk menggembalakan domba-domba di antara orang Israel. Artinya ini bukan menjadi tujuan, tetapi menjadi awalan. Enggak perlu kita ngomongin yang besar di luar sana, kalau yang di dalam, di dekat tidak dikerjakan. Artinya kerjakan dulu dari yang posisi paling dekat. Jangan kerjain yang di luar, di dalam enggak. Jadi kalau kita harus menghadirkan tanda kerajaan Allah, maka menghadirkan tanda kerajaan Allah itu gak usah keluar jauh-jauh dulu. Awali saja dari tempat yang terdekat, di tengah keluarga. Sudahkah Anda menjadi orang tua yang baik? Sudahkah Anda menjadi suami dan istri yang baik? Sudahkah Anda menghadirkan tanda kerajaan Allah di tengah-tengah persekutuan orang percaya? Atau malah seringkali kehadiran kita bukan menghadirkan tanda kerajaan Allah. Kita tidak menjadi suami yang teladan, menjadi istri yang penuh kasih dengan keluarganya. Kalau kita mengerjakan yang baik di luar sana tetapi lalai yang di dalam sini, apa artinya? Lama-lama yang baik di luar sana akan jatuh. Karena kenapa? Kita tidak mengerjakan yang di dalam. Ya, ibarat besi, walaupun di luarnya kelihatannya kuat, padat, tapi di dalamnya ada karat, lama-lama besi itu roboh juga. Jadi Tuhan mau katakan untuk jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau ke kota orang Samaria, tetapi di antara domba-domba Israel yang hilang. Artinya mulailah mengawali dari tempat yang terdekat. Itu bukan tujuan terakhir, sebab tujuan terakhir kalau kita membaca Injil, pergilah, beritakanlah dan baptislah setiap orang, segala suku bangsa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, jadikanlah mereka muridku. Itu tujuan terakhir, awalannya ini. Jadi kalau ada orang di luar Kristen mengatakan, tuh kan, Yesus dan murid-muridnya, rasul-rasulnya itu buat orang Israel. Ya, tapi tidak sepenuhnya. Itu baru awalan, bukan tujuan akhirnya. Ya. Jadi Tuhan mau katakan itu. Apa yang harus kamu kerjakan? Kamu kerjakan dulu yang terdekat di antara lingkunganmu, di antara keluargamu, menghadirkan tanda kerajaan Allah. Lalu kemudian, apa yang kemudian harus dilakukan? Menghadirkan dan menyatakan bahwa kerajaan Allah itu dekat. Ya. Di sini dikatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Nah, banyak orang tidak memahami kerajaan Allah atau kerajaan surga itu sudah dekat. Ya. Kalau di dalam terjemahan yang lain, dalam King James Version itu mengatakan pergilah dan beritakanlah bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah itu sudah di tangan. In its hand, sudah di tangannya, sudah di tangan mereka. Banyak orang tidak memahami bahwa dia sudah memegang kerajaan Allah. Artinya tidak banyak orang yang memahami bahwa dia sudah di dalam rengkuhan tangan Tuhan sebenarnya, sudah dikasihi Tuhan sebenarnya. Anda dan saya hadir untuk orang-orang terdekat, untuk menyadarkan mereka bahwa kasih Tuhan sudah ada buat mereka, sudah di tangan mereka, tinggal digenggam. Seperti orang sudah memberikan uang, uangnya itu sudah di tangan, tinggal digenggam. Nah, banyak orang sudah uangnya itu ditaruh di tangannya, tapi tidak digenggam, lalu kemudian nangis-nangis, Tuhan, mana berkat Tuhan, mana penyertaan Tuhan, mana perlindungan Tuhan. Tuhan bilang, loh itu sudah di tangan. Nah, jadi seperti itu. Jadi Yesus berkata dalam pesan yang kedua, pergilah kepada orang-orang terdekatmu dan katakanlah kepada orang-orang terdekatmu bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Atau dalam terjemahan King James Version, kerajaan Allah
pemeliharaan Allah, penyertaan Allah itu sudah di tanganmu. Tinggal kamu genggam. Tapi kamu nggak sadar. Nah, seperti itu. Nah, jadi banyak orang yang membutuhkan pribadi-pribadi yang menyadarkan mereka betapa Tuhan baik dan dekat dengan mereka. Lalu yang ke-8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Wah, ini pekerjaan yang sulit ya. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Jangan terikat pada detail perkataan itu. Tetapi saya mau katakan bahwa semua itu sebenarnya adalah sebuah gambar yang bisa saja bentuknya beda, tapi dalam sebuah wadah kerajaan Allah. Sembuhkanlah orang sakit. Anda tidak perlu jadi dokter. Sembuhkanlah orang sakit. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Siapa yang butuh obat? Orang yang sakit. Nah, jadi orang yang sakit butuh obat. Dan obat yang paling baik untuk orang yang sakit adalah hati yang gembira. Anda tidak perlu jadi dokter untuk membuat hati orang gembira. Jadi kalau misalnya ada orang di sekitar Anda sedang sakit, Anda nggak perlu tanya, kamu dokternya sudah datang ke siapa, minum obatnya berapa kali, sudah berapa tahun Anda sakit. Datang, bahagiakan dia. Berikan lelucon, berikan penghiburan, berikan kekuatan, doakan dia sehingga ia bergembira dan dia boleh sembuh. Bangkitkan orang mati. Nah, membangkitkan orang mati itu kuasanya Tuhan. Piye, Pak? Membangkitkan orang mati, saya mengatakan bahwa itu memang kuasanya Tuhan. Tetapi bukan soal bangkitnya orang mati secara jasmani saja. Sebab ketika seorang mati, yang mati bukan jasmani jasad orang itu saja, tetapi semangat orang yang ditinggalkan itu pun mati. Makanya kalau kita dalam tradisi gereja kita selalu ada namanya piston penghiburan. Piston penghiburan bisa dilaksanakan 1 minggu, 40 hari, 1 tahun, sampai semuanya selesai. Kenapa itu semua dilakukan? Karena yang mati dan perlu dibangkitkan bukan hanya si jenazah, si orang itu mungkin kuasa Tuhan, itu bagiannya Tuhan. Tapi bagian Anda dan saya adalah membangkitkan juga yang mati, yaitu apa? Semangat hidup keluarga yang ditinggalkan. Tahirkan orang kusta. Nah, ini juga kerjaan dokter. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, menahirkan orang kusta itu bukan hanya soal menyembuhkan kulit yang terkena kusta, tetapi membersihkan kehidupan orang. Tahir itu persamaan katanya adalah kudus, menguduskan seseorang. Anda hadir untuk menolong orang lain hidup dalam kekudusan. Enggak perlu dia kusta. Semua orang hidup di dalam kecemaran. Tuhan ingin menguduskannya. Dan dia mau pakai Anda dan saya untuk menghadirkan kekudusan, pengudusan untuk diri seseorang. Jadi tahirkanlah orang kusta bukan cuma nyembuhin orang kusta, bukan. Tahir itu sama hampir paralel dengan perkataan kudus. Artinya mari kita datang dipakai Tuhan untuk menguduskan orang lain supaya orang hidup dalam kebenaran, supaya hidup di dalam Tuhan. Usirlah setan-setan untuk menengking kuasa setan dalam kehidupan ini. Banyak orang diikat oleh roh-roh jahat, bukan artinya demit, tapi roh-roh jahat dalam artian semangat buruk. Hidup selalu putus asa, hidup selalu rasanya resah,
hidup selalu dalam duka cita, hidup di dalam segala hal yang tidak membuat ia dapat maju dalam kehidupan ini. Itu semua kenapa? Karena hatinya, karena semangatnya diikat oleh si jahat, si penggoda, si setan, si penipu, diablo. Saya pernah menjelaskan itu dalam khotbah saya sebelum-sebelumnya. Soal kata setan, diablos, itu adalah si penipu, si pembohong. Dia membohongi kita supaya kita tidak berjalan maju. Padahal Tuhan selalu menolong kita untuk berjalan maju. Maka usirlah setan-setan, bukan berarti usir demit, tetapi mengusir ikatan-ikatan jahat yang membuat kita tidak mau maju dalam hidup yang harusnya maju bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu harus dilakukan sebagai bentuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Kita telah menerima semua pemeliharaan Allah, situasi kerajaan Allah, kondisi kerajaan Allah ada dalam diri kita, dan semua diberikan dengan cuma-cuma. Maka kerjakanlah itu juga dengan sukarela dan cuma-cuma. Mari kita laksanakan firman Tuhan kita. Kita mau lakukan firman ini dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap kita yang mendengarkan firman ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan iman kita bersama dengan gereja-gereja di segala tempat dan di sepanjang abad. Marilah kita menyatakan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita menaikkan syafaat kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk hidup kami, khususnya hidup beriman kami, ketika Tuhan tak pernah tinggalkan kami, dan berkat rohani yaitu firman Tuhan terus mengucur dalam hidup kami, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari berbagai macam gembala yang telah memberikan renungan-renungannya dan sapaan firman-Nya. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang terus menuntun hidup kami. Adalah kesadaran untuk kami bagaimana kemudian firman yang telah disampaikan itu bukan hanya merupakan sesuatu yang ditumpahkan tanpa menjadi bagian kehidupan kami. Biarlah firman itu betul-betul menjadi daging kami, menjadi tubuh kami, menjadi hidup kami, sehingga firman itu betul-betul tampak dilakukan oleh setiap kami yang mendengarkannya. Kami pada saat ini berdoa untuk hidup kami masing-masing. Tuhan, tolonglah kami. Ada yang sedang sakit, tolong sembuhkan. Tolong berikan penghiburan juga. Mungkin ada yang sedang berduka karena ditinggalkan oleh saudaranya. Kami berdoa juga untuk yang sedang bergumul dalam masalah perekonomian. Tuhan, kami tahu di jemaat ini, bahkan ini merupakan sebuah pergumulan yang bersama dirasakan oleh seluruh bangsa di muka bumi ini. Akibat daripada pandemi virus corona, pergerakan pertumbuhan perekonomian menurun. Karenanya kami berdoa, Tuhan tolonglah kami. Kami dicukupkan, kami dilayakkan,
kami boleh mendapatkan tetap kehormatan walaupun kami hidup dengan sederhana apa adanya. Tapi Tuhan, kami yakin Tuhan selalu berikan berkat untuk kami yang cukup. Kami juga berdoa untuk yang sedang bergumul di dalam masalah rumah tangganya, bergumul di dalam masalah orang tua membesarkan anak-anaknya, untuk pergumulan juga yang sedang dihadapi oleh juga saudara bersaudara yang berselisih paham dan belum bisa menemukan titik pemulihan. Kami doakan Tuhan supaya keegoisan dapat ditekan dan kasih Tuhan dapat dinyatakan. Roh Kudus Tuhan boleh terus menuntun mereka supaya pemulihan relasi terjadi. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Puji Tuhan sudah menyelesaikan ujian-ujiannya. Bahkan dalam tingkat-tingkat terakhir di SD, SMP, SMA ada sebuah berita menggembirakan tentang kelulusan anak-anak kami. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami sedang bergumul juga Tuhan untuk pendidikan lanjutan anak-anak kami. Apakah akan ditempuh dengan cara yang biasa, dengan keadaan yang baru? Bagaimana ke depannya? Kami ingin mengantarkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang memiliki pendidikan akademis, tetapi kami juga takut, galau dalam segala keadaan yang sedang terjadi pada saat ini. Maka Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh melihat juga ada sebuah jalan keluar dalam masalah pendidikan anak-anak kami, putra-putri kami. Kami berdoa untuk gereja Tuhan. Puji Tuhan, kami tetap bersekutu. Kami tetap bisa memberikan persembahan syukur kami. Kami dapat menyatakan persekutuan yang akrab satu dengan yang lain. Semua itu tidak dapat dirintangi karena gedung gereja tidak dapat kami kunjungi. Oleh karena itu Tuhan, maka kami tetap bersyukur walaupun memang kami semua belum bisa berkumpul di dalam gedung ini. Tetapi Tuhan boleh terus menyatukan kami, terus memberkati kami. Dan biarlah kami bukan hanya bersekutu, melayani, memberikan syukur, tetapi boleh bekerja. Seperti firman Tuhan katakan, bekerja menghadirkan tanda kerajaan Allah, menyatakan kasih kepada banyak orang. Biarlah Tuhan, gerejamu ini dipakai untuk menyatakan betul-betul tanda kerajaan Allah. Kami juga berdoa untuk bangsa negara ini, tolonglah para pemimpinnya supaya boleh melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kiranya doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan sebelum persembahan diberikan, akan saya bacakan nats pembimbing yang terambil 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Sambil puji Yesus,
Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, inilah persembahan kami Tuhan yang juga berasal dari Engkau, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, persembahan ini akan berguna bagi kebesaran nama-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan. Amin. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluk dunia, jadilah suluk dunia, jadilah suluk dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluk dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap, jadilah suluk dunia, jadilah suluk dunia, jadilah suluk dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluk dunia. Bapak Ibu, ibadah minggu kita akan segera berakhir, tetapi ibadah kehidupan kita akan segera dimulai. Oleh karena itu, pergilah untuk melaksanakan ibadah hidupmu dan terimalah pengutusan dan berkat untukmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.